Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Jauhar. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pelajaran Al-Islam. Hari ini masih di bab ketiga tentang keistimewaan bulan Ramadan. Anak-anak, karena itu tujuan pembelajaran kita adalah mengetahui keistimewaan bulan Ramadan. Beberapa waktu yang lalu kita telah belajar tentang apa itu bulan Ramadan dan bagaimana tata cara beribadah atau berpuasa di bulan Ramadan. Kali ini kita akan belajar tentang apa keistimewaan bulan Ramadan tersebut. Di antaranya yang pertama adalah terdapat malam Lailatul Qadar. Anak-anak, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, pada malam Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di dalamnya. Karena itu Ramadan termasuk bulan yang penuh berkah karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Apabila kita dapat menemui atau menjumpai malam Lailatul Qadar dan kita beribadah di dalamnya, maka ibadah kita akan dinilai sama dengan beribadah selama 1000 bulan. Kemudian yang kedua adalah nuzulul Quran. Nabi Muhammad SAW menerima turunnya wahyu Al-Quran untuk pertama kali ketika bulan Ramadan. Maka bulan ini terdapat hari, yaitu hari-hari yang disebut Nuzul Quran. Anak-anak, dengan baca Al-Quran setiap hari, kita telah melakukan ibadah yang disukai Allah. Dan anak-anak, membaca Al-Quran termasuk zikir yang paling besar. Maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita rajin membaca Al-Quran. Adapun yang ketiga yaitu keutamaan bulan Ramadan berikutnya, seluruh setan dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada jin ataupun setan yang dapat menggoda dan merusak ibadah puasa kita. Rasulullah SAW bersabda, jika telah masuk bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu langit, ditutup pintu-pintu jahanam, dan setan-setan dibelenggu. Karena itu, hendaknya kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala buka pintu-pintu langit. Kita disuruh untuk banyak beribadah dan Allah Subhanahu wa taala tutup pintu-pintu jahanam atau pintu neraka dan setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa merasakan ketika bulan Ramadan kita lebih semangat untuk melakukan ibadah karena itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah bulan Ramadan termasuk bulan pengampunan dosa. Anak-anak, meskipun dosa-dosa kita banyak, jika kita berniat tidak akan melakukan perbuatan dosa lagi pada bulan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa tersebut. Jadi, meskipun dosa kita menggunung, apabila kita mau bertaubat dengan taubat dan nasuha, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mau mengampuni dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Kemudian yang kelima, yaitu bulan kemenangan. Setelah berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, artinya kita telah memenangkan sebuah peperangan melawan hawa nafsu. Maka Allah pun akan memberikan perayaan atas kemenangan itu, yaitu dengan Hari Raya Idul Fitri. Anak-anak, dengan banyaknya keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan, kita mempunyai kesempatan untuk melakukan amalan-amalan yang baik. Adapun amalan-amalan yang perlu kita lakukan di antaranya adalah yang pertama merenungkan dan memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang B, terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus senantiasa zikir mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang C, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menolak doa seorang hamba. Kemudian yang D, berinfak dan bersedekah. Karena pada bulan Ramadan Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk membantu saudara kita yang membutuhkan. Kemudian yang E, membaca Al-Quran. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam bulan Ramadan ini Al-Quran, maka amalan utama lainnya adalah memperbanyak bacaan Al-Quran. Rasulullah SAW sendiri juga menambah bacaan Al-Qurannya ketika
bulan Ramadan. Begitupun para sahabat dan ulama-ulama kita. Kemudian yang D yaitu sholat qiyamul lail atau sholat tarawih yang dilakukan setelah sholat isya. Jadi anak-anak ketika bulan Ramadan jangan lupa untuk rajin sholat tarawih ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima semua amal yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Selain ini, tugas kalian adalah mengerjakan buku paket halaman 54, yaitu nomor 1 sampai nomor 5. Tulis jawabannya saja di buku PSPAI. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.